Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haulan Syadidah, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang ada dalam mata kuliah Pendidikan Inklusif. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan. Mata kuliah Pendidikan Inklusif terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama ada pendidikan inklusif itu sendiri, yang kedua anak berkebutuhan khusus, yang ketiga kekuatan pendidikan inklusif, dan yang terakhir ada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Mari kita bahas dari materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang pendidikan inklusif. Pada materi ini terdapat beberapa submateri. Submateri yang pertama yaitu pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif yaitu layanan sistem pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang dipisahkan dari pendidikan untuk anak normal lainnya. Bentuk-bentuk dari pendidikan segregatif ini adalah sekolah luar biasa atau SLB dan sekolah dasar luar biasa atau SD SLB. Submateri yang kedua yaitu pendidikan integratif. Pendidikan integratif adalah pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus bersama dengan pendidikan untuk anak normal di sekolah reguler. Jenis-jenis dari pendidikan integratif untuk anak berkebutuhan khusus ini adalah integratif fisik, integratif aspek sosial, dan integratif fungsional. Jadi pada hakikatnya pendidikan integratif ini telah mengintegrasikan pendidikan untuk anak ABK di sekolah reguler bersama dengan anak normal pada umumnya, namun untuk kurikulum dan pembelajarannya sendiri masih dipisahkan dari anak normal pada umumnya. Submateri yang ketiga yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pemberian pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan di sekolah yang reguler. Jadi pada pendidikan inklusif, pendidikan untuk anak ABK-nya telah digabung secara utuh di dalam sekolah reguler tersebut. Tujuan dari pendidikan inklusif sendiri adalah memberikan kesempatan bagi siswa anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Submateri yang keempat yaitu strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama ada akomodasi. Akomodasi dapat digunakan saat peserta didik mempelajari isi kurikulum yang sama. Namun, peserta didik juga bisa diajarkan menggunakan cara berbeda dan membutuhkan perubahan pada lingkungannya. Strategi yang kedua adalah modifikasi. Modifikasi digunakan saat peserta didik kurang belajar atau memiliki perbedaan kurikulum. Modifikasi dapat dilakukan saat pemberian tugas, tes, lembar kerja saat di dalam kelas. Itu materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Banyak sekali macam dari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada ABK tunalaras. ABK tunalaras adalah anak yang memiliki gangguan perilaku. Ia sering melanggar peraturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Karena hal ini, ia mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat. Ia sering dicap sebagai anak yang bandel dan nakal. Berikutnya adalah ABK tunadaksa. ABK tunadaksa adalah anak yang memiliki gangguan secara fisik, kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan sendi. Kelainan dan kecacatan ini ia peroleh dari kecelakaan atau hal lainnya. Berikutnya ada ABK tunanetra. ABK tunanetra adalah salah satu jenis ABK yang mengacu pada hilangnya fungsi penglihatan anak tersebut. Selanjutnya ada ABK tunarungu. ABK tunarungu adalah kondisi di mana anak mengalami masalah pada
pendengarannya sehingga anak tersebut tidak mampu mendengarkan dengan baik. Selanjutnya ada ABK tunagrahita. ABK tunagrahita adalah anak yang memiliki kekurangan dalam hal kecerdasannya. Kecerdasan yang dimiliki oleh anak tunagrahita biasanya jauh di bawah rata-rata anak normal lainnya. Hal ini ditandai dengan keterbatasan mental dan ketidakcakapan dalam berinteraksi sosial. Selanjutnya ada ABK kesulitan belajar. ABK kesulitan belajar adalah anak yang memiliki atau mengalami kesulitan pada saat melaksanakan tugasnya dalam bidang akademik. Hal tersebut karena sistem saraf otaknya tidak berfungsi dengan normal, sehingga prestasi belajar si anak rendah. ABK kesulitan belajar ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ABK disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Disleksia adalah kesulitan belajar dalam hal huruf. Diskalkulia adalah kesulitan belajar dalam hal angka. Disgrafia adalah kesulitan dalam belajar menulis. ABK yang selanjutnya adalah ABK lambat belajar. ABK lambat belajar adalah anak yang lambat dalam menangkap suatu materi, sehingga ia membutuhkan waktu yang lama dibanding dengan anak normal lainnya. Anak lambat belajar ini memiliki IQ 70-90, memiliki kesulitan dalam memahami hal-hal yang abstrak dan sulit memahami percakapan orang lain. ABK selanjutnya adalah ABK cerdas istimewa bakat istimewa. ABK cerdas istimewa bakat istimewa bukan seperti anak yang memiliki intelektual tinggi yang dimanifestasikan dalam prestasi akademik saja, melainkan ABK cerdas bakat istimewa ini adalah mereka yang memiliki bakat tertentu baik dalam bidang seni maupun bidang olahraga dan bidang-bidang lainnya. ABK yang selanjutnya adalah ABK autis. ABK autis adalah anak yang memiliki kelainan perilaku, yaitu adalah anak yang tertarik dengan aktivitas mentalnya sendiri dan sukar dalam bergaul atau berinteraksi di lingkungan sekitarnya, sehingga ia tidak mampu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti ia memiliki dunianya sendiri dan asik dengan dunianya sendiri. ABK yang terakhir adalah ABK ADD atau ADHD, atau yang biasa dalam bahasa Indonesia disebut sebagai gangguan pemusatan perhatian. Gangguan pemusatan perhatian ini adalah gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai dengan kurangnya perhatian yang terjadi secara terus-menerus, kemudian impulsif atau semaunya sendiri, dan atau tanpa hiperaktif. Ciri-ciri dari ABK ADD atau ADHD ini adalah ketidakmampuan dalam memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif atau perilaku semaunya sendiri. Itu adalah materi kedua. Mari kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Pada materi ini terdapat beberapa submateri lagi. Submateri yang pertama ada pembelajaran partisipatif kolaboratif. Pembelajaran partisipatif adalah pembelajaran yang nantinya peserta didik diikut sertakan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik tidak hanya sebagai penerima materi saja, tapi juga turut merancang kegiatan yang akan berlangsung selama kegiatan belajar mengajar. Berikutnya adalah pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Pembelajaran kolaboratif ini tidak mementingkan satu aspek kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, namun menggabungkan semua kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Submateri yang kedua ada pusat layanan klinis.
Pusat layanan klinis yang ada di sekolah umumnya dibentuk dalam sebuah wadah yang disebut Unit Kesehatan Siswa atau UKS. UKS adalah pusat layanan klinis yang ada di sekolah yang dijalankan langsung oleh sekolah tersebut. Implementasi dari pusat layanan klinis di sekolah ini adalah pengecekan kesehatan siswa secara berkala, pengecekan kesehatan gigi dan mulut siswa secara berkala, dan penanganan pertama saat kecelakaan siswa ketika berada di sekolah. Submateri yang berikutnya adalah partisipasi orang tua. Orang tua dari anak berkebutuhan khusus memiliki peran yang penting untuk mendukung program dari sekolah inklusi. Interaksi sosial antara orang tua dengan anak berkebutuhan khusus dibutuhkan untuk meningkatkan rasa percaya diri dari anak ABK tersebut terhadap orang lain yang ada di sekitar anak tersebut. Karena ABK memiliki kebutuhan khusus ini cenderung memiliki kepekaan yang tinggi terhadap orang baru yang ada di sekitarnya. ABK akan memiliki rasa curiga yang tinggi, merasa terancam, dan takut terhadap orang baru yang ada di sekitarnya. Submateri yang terakhir yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Peran sekolah diperlukan sebagai penyelenggara sekolah inklusi agar dapat mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sekolah inklusi tersebut. Kurikulum harus memuat semua jenis keberagaman ABK. Sekolah menjadi promotor untuk berkolaborasi dengan orang tua ABK dan masyarakat untuk menegakkan praktek sekolah inklusi. Pemerintah merupakan hal yang penting untuk mendukung sekolah inklusi yang ada di Indonesia. Perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk mendirikan sekolah inklusi di seluruh wilayah Indonesia. Dari segi anggaran, ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten untuk menjadi guru di sekolah tersebut harus didukung dalam program pemerintah. Itulah tadi materi yang ketiga. Mari kita lanjut ke materi keempat. Materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah penyelenggaraan pendidikan inklusi. Materi ini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama ada sistem penyelenggaraan. Tujuan dari sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, serta membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Model sekolah inklusi di Indonesia adalah 1. Kelas reguler atau inklusif penuh, 2. Kelas reguler dengan klaster, 3. Kelas reguler dengan pull out, 4. Kelas reguler dengan klaster dan pull out, 5. Kelas reguler dengan berbagai pengintegrasian, 6. Kelas khusus penuh. Submateri yang kedua adalah guru pendamping khusus atau GPK. Guru pendamping khusus adalah pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar guna mengembangkan potensinya secara optimal. GPK juga bertugas untuk menyusun sebuah program pembelajaran individual untuk anak berkebutuhan khusus dan menyusun program layanan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Submateri berikutnya yaitu program perencanaan individual atau PPI. PPI adalah suatu dokumen tertulis yang dikembangkan untuk rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga diharapkan PPI ini dapat mendorong peserta didik dalam mengerjakan semua tugas sesuai dengan motivasi dan kondisi peserta didik, dari tahap kemampuan siswa atau peserta didik, tahap annual goal, tahap short term objective, deskripsi pelayanan pembelajaran, waktu, dan evaluasi.
Submateri yang berikutnya yaitu desain kurikulum dan pembelajaran. Terdapat bermacam-macam desain kurikulum. Yang pertama ada the society oriented curriculum, yang kedua ada the child centered curriculum, yang ketiga ada the knowledge centered curriculum, yang keempat ada the eclectic curriculum, Longstreet and Shane, dan yang terakhir ada subject matter atau disciplines. Langkah dalam mendesain kurikulum yang pertama, menentukan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang keempat, identifikasi tipe peluang belajar. Yang kelima, menyiapkan desain kurikulum secara tentatif. Dan yang terakhir, identifikasi persyaratan implementasi. Submateri yang berikutnya ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru secara berkelanjutan, sistematis, dan menyeluruh dalam penjaminan, penetapan, pengendalian kualitas dari pembelajaran itu sendiri terhadap komponen pembelajaran. Evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus adalah dengan penilaian secara internal maupun eksternal. Submateri yang berikutnya adalah identifikasi asesmen anak berkebutuhan khusus. Identifikasi adalah kegiatan mengenali sesuatu yang dimaknai sebagai proses pendeteksi dini pada anak berkebutuhan khusus. Identifikasi ini dilakukan untuk keperluan penjaringan atau screening, penglihatan atau referral, klasifikasi atau classification, perencanaan pembelajaran atau instructional planning, dan pemantauan kemajuan pembelajaran atau monitoring pupil progress. Itulah materi yang keempat atau materi yang terakhir. Nah, itulah penjelasan mengenai pendidikan inklusif dari saya. Saya kira cukup sekian. Bila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pembahasan tadi, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan stay safe.